Gadis ini baru bangun, dia melihat di sebelahnya ada seorang pria. Dia tidak mengenal pria ini. Tidak pikir banyak. Dengan cepat ambil bajunya. Kemudian meninggalkan kamar itu. Gadis ini bernama Paramita. Setelah pulang, Paramita segera bergegas mandi dengan teliti tubuhnya. Besok Paramita akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Tidak tahu bahwa dia mengalami hal seperti ini. Sekarang dia hanya bisa mengeluh mengapa dia tidak beruntung begitu. Di sisi lain, ketika Prinut bangun, dia melihat Paramita telah menghilang. Ada goresan merah di tempat tidur. Prinut tahu dia ditipu. Prinut adalah keturunan dari keluarga Sirimontra. Salah satu keluarga terkemuka dalam bisnis hotel. Penut adalah orang yang berkemampuan bisnis. Hari itu saat berbisnis, Prinut bertemu dengan Paramita. Dia merasa menyukai Paramita. Rekan Paramita telah melihat semuanya. Berbicara dengan Prinut bahwa Paramita wanita tidak bagus, bukan gadis baik. Prinut percaya padanya. Sebenarnya Pam cemburu dengan Paramita. Karena dia tidak hanya cantik, diikuti banyak orang. Dia juga berasal dari keluarga bergengsi. Pam berlawanan dengan Paramita. Tidak punya kecantikan. Tidak ada keluarga kaya. Sementara Paramita tidak memperhatikan. Pam diam-diam memasukkan obat ke dalam gelas airnya. Sampai Paramita kehilangan kesadaran. Pam bawanya ke tempat Prinut sedang tunggu. Itu sebabnya terjadi masalah yang tidak diinginkan. Setelah Paramita pergi belajar ke luar negeri, telah menemukan dia hamil. Paramita ingin bunuh diri dengan kehamilannya. Tapi untungnya, bibi Paramita muncul tepat waktu. Setelah Paramita tenang lagi, dia telah menceritakan semua kepada bibinya. Paramita minta bibinya tidak akan memberitahu orang tuanya tentang ini. Paramita takut orang tuanya akan khawatir. Bibi Paramita bekerja di rumah sakit. Dia bersedia membantu keponakannya. Dengan bantuan bibinya, Paramita telah melahirkan sepasang anak. Hari demi hari berlalu. 2 anak juga ditumbuhkan. Mereka sangat imut. Tapi karena tidak ingin orang tuanya khawatir, Paramila memutuskan untuk memberikan anaknya kepada satu istri suami angkat. Tapi akhirnya dia masih kembali. Bibi Paramita tahu apa yang dilakukan keponakannya. Jadi, dia minta Paramita berikan 2 anaknya ke dia. Lalu dia akan memberitahu semua orang bahwa dia mengadopsi 2 anak dari rumah sakit. Memikirkan orang tua di rumah. Paramita setuju dengan ide bibinya. Waktu berlalu dengan cepat. Waktu Paramita di rumah bibinya, Paramita telah mengenal salah satu sahabatnya. Dia sering mengunjungi bibi Paramita. Hubungan mereka sangat akrab. Tapi Paramita tidak tahu itu. Sahabat bibinya adalah Ibu Prinut. Di sisi lain, Penut sedang tegang dalam pekerjaan. Sejak saat itu, dia selalu mencari Paramita. Karena Prinut sangat mencintai Paramita. Prinut tidak tahu Paramita sedang berada di samping orang tuanya. Tambah lagi, Paramita punya anak dengannya. 3 tahun kemudian, Paramita dan bibinya pulang. Atas bantuan bibinya. Jadi orang tua Paramita tidak curiga. Tapi Paramita tidak pikir bahwa selama waktu dia kuliah, perusahaan ayahnya ada masalah. Ayah dan ibu Paramita khawatir putrinya. Jadi tidak berani kasih tahu dia. Ketika Paramita pergi ke perusahaan ayahnya untuk bekerja, baru tahu berita ini. Penyebab masalah ini karena lawan bersaing dengan mereka. Ada operator berbakat. Dan orang ini adalah Prinut. Satu kali pergi ke pesta, Paramita baru tahu ini. Ternyata pria yang ingin dia hindari. Meskipun waktu berlalu 3 tahun. Tapi Paramita masih tidak berani mendekati Prinut. Dia membenci pria ini. Jika bukan karena dia, Paramita tidak akan sesulit hari ini. Setelah menaklukkan perasaannya dalam toilet, Paramita segera meninggalkan pesta. Tapi bersembunyi sebentar. Tidak bisa bersembunyi selamanya.
Perwakilan perusahaan Paramita PAM mengungkapkan informasi rahasia perusahaan kepada perusahaan pesaingnya, juga perusahaan Prinut. Karena ayah pacar PAM adalah pemilik perusahaan ini, PAM mengungkapkan informasi rahasia. Jadi perusahaan Paramita dalam masalah serius. Paramita tidak bisa sangka teman baiknya bisa melakukan hal seperti itu. Setelah memarahi PAM, Paramita masih memaafkannya tentang hal mengungkapkan rahasia perusahaan. Paramita berpikir Prinut adalah orang di belakang. Paramita pikir dia membeli PAM untuk menyebarkan informasi rahasia perusahaannya karena ingin balas dendam. Paramita memutuskan untuk mendekati Prinut untuk mendapatkan berita tentang bisnis perusahaannya. Setelah menyelidiki agenda Prinut, dia diam-diam ke pantai. Paramita tidak tahu alasan Prinut ke tempat ini karena di sini pertama kali mereka bertemu. Karena ingin mendekati Prinut, Paramita memecah gelas air, lalu ambil pecahannya dan letakkan di atas pasir. Setelah itu, Paramita meletakkan kaki di atasnya. Prinut langsung tertarik. Tidak percaya pada matanya. Gadis yang dia cari selama 3 tahun telah muncul di depannya. Prinut langsung memeluk Paramita. Saat ini, Prinut masih tidak tahu Paramita hanya pakai identitas palsu untuk mendekatinya. Kemudian dapatkan informasi rahasia perusahaannya. Jika ada informasi rahasia, perusahaan Paramita akan dapatkan pelanggan. Setelah sukses mendekati Prinut, Paramita kembali ke hotel. Dia melihat ke cermin dan mengingat dirinya sendiri. Tidak boleh jatuh cinta dengan pria ini. Pria ini adalah orang yang menghancurkan hidupnya. Kali ini, gilirannya dihancurkan oleh Paramita. Berbulan-bulan kemudian, keduanya selalu berada di samping. Keduanya juga semakin mesra. Prinut jatuh dalam hari-hari manis dengan Paramita. Dia tidak menyadari tindakannya, hanya pura-pura. Tapi ada suatu saat, Paramita juga akan menyentuh hati dengan Prinut. Selamat tidur. Mimpi indah. Prinut sekarang lebih percaya pada Paramita. Topik bicara mereka juga semakin banyak dari hari ke hari. Segera Paramita berbicara tentang perusahaan Prinut. Paramita diam-diam bertanya dan tahu rahasia perusahaan Prinut. Meskipun Prinut hanya sebutkan sedikit, tapi Paramita sangat pintar. Segera menyadari ini adalah berita penting. Jadi besoknya, Paramita telah menghilang. Prinut tidak bisa sangka. Setelah bertahun-tahun, Paramita meninggalkan hidupnya lagi. Prinut berjanji dia akan menemukan Paramita. Tapi sekarang Prinut menerima berita. Pelanggan perusahaannya ingin membatalkan kontrak. Karena pelanggan ini ingin menandatangani kontrak dengan perusahaan lawan saingnya. Saat ini Prinut tiba-tiba pikir. Dia pernah menyebutkan rahasia kepada Paramita. Tapi Prinut tidak percaya Paramita adalah putri presiden perusahaan saingan. Sekarang, Paramlia telah memainkan posisi presiden. Meskipun merasa suatu tidak biasa, tapi dia berpikir ini terkait dengan Paramita. Karena sebelum Paramita dia belum bicara rahasianya dengan siapapun. Prinut segera pergi ke perusahaan saingan Paramita. Ingin berbicara masalah ini. Tapi nama yang diberikan Paramita dengannya hanyalah nama sembarangan dia kasih. Jadi Satpam bilang dengan Prinut, perusahaannya tidak ada orang itu. Tak ada cara lain. Prinut harus pergi ke tempat pertama kali mereka bertemu untuk cari Paramita. Kemungkinan bisa bertemunya. Tidak sangka Paramita benar-benar ada di sini. Dia sedang membawa anak-anak berenang. Saat Paramita melihat Prinut, dia khawatir Prinut akan tahu tentang anak-anak. Paramita langsung ke dekat Prinut. Karena ingin Prinut menjauh dari anak-anaknya, Paramita hanya bisa membawa Prinol ke tempat lain. Baru duduk, Prinut segera menyebutkan berita rahasia. Dia ingin tahu setelah mengetahui rahasianya. Paramita telah memberitahu siapapun di perusahaan saingan tidak? Atau ada orang lain? Paramita bilang tidak melakukan itu. Paramita juga bilang jika Prinut masih menyebutkan hal ini, maka mereka tidak akan bertemu lagi. Dengar sampai ini,
Prinut tidak berani bertanya lagi. Dia takut kehilangan Paramita. Kita akan bertemu lagi ya, Loi. Hari ini mungkin. Di klub di lantai bawah. Aku akan menunggumu. Oke, siap. Sebenarnya Paramita mau ambil kesempatan ini. Menjelaskan hubungan mereka. Paramita ingin Prinut tidak datang mencarinya lagi. Aku mencintaimu. Kita bisa mencintai seperti semula kah? Saat ini, staf perusahaan Paramita muncul. Dia melihat mereka bersama. Aku pun mencintaimu. Saat Prinut masih bersenang-senang karena ungkapan Paramita. Tapi kemudian Paramita memberitahunya dengan jelas. Jangan datang dan ganggu aku lagi. Prinut bukan gayanya. Melihat gadis yang dia tunggu 3 tahun. Berkata dia tidak akan pernah mencintainya. Prinut sangat bingung. Hari-hari kemudian. Prinut juga tidak mengganggu Paramita. Hanya saja dia kehilangan senyumannya. Prinut juga tidak tertarik dengan pekerjaannya. Hari itu, ayah Prinut datang. Perusahaan lawan saingan telah ganti pemiliknya. Orang itu adalah putri presiden sebelumnya. Saat Prinut melihat foto pemilik perusahaan saingan, dia sangat bingung ketika dia tahu itu adalah Paramita.